Aman, nyaman, dan estetis. Mungkin itu adalah kesan pertama ketika Anda melintas di jembatan penyeberangan Senen Extension yang baru saja diresmikan ini. JPO dengan panjang 60 meter dan lebar 4 meter ini sudah memenuhi standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2011. Derajat kemiringan atau rem tak lebih dari 20 derajat. Lantainya dilapisi material agar tidak licin saat hujan, serta dilengkapi handrail untuk pegangan tangan dan pencahayaan yang memadai saat malam. Tak hanya itu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta menggandeng Lembaga Kebudayaan Betawi untuk membuat desain khusus khas kota Jakarta seperti gigi balang. Ornamen ini membuat jembatan terlihat lebih cantik dan menarik. Tempatnya ya bagus saja gitu, lebih aman lagi. Ya nyaman lah buat seberang ke sini juga. Sejak 2018, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta secara berkala melakukan revitalisasi sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di ibu kota. Sebut saja JPO Gelora Bung Karno, JPO Polda, dan JPO Stasiun Pasar Minggu. Jadi seolah-olah orang menyeberang itu tidak hanya menyeberang aja, tapi setiap menyeberang itu dia punya pengalaman baru. Oh iya, saya kalau nyebrang di Senen rasanya beda. Bentuk JPO-nya beda, kemudian ada liftnya, kemudian ketiga kok nyaman gitu. Nanti nyebrang lagi di Semanggi, di Sudirman beda lagi, di Pasar Minggu beda lagi, di Daan Mogot beda lagi. Jadi membuat orang tuh naik JPO itu nyaman gitu. Meski alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana kota di APBD 2021 disunat dan dialihkan untuk penanganan COVID-19, dalam waktu dekat Pemprov DKI akan kembali merevitalisasi 3 jembatan penyeberangan, yaitu JPO yang ada di Lenteng Agung, Pondokopi, serta JPO Lemeridin di Jalan Sudirman. Ya, JPO yang telah direvitalisasi selain indah juga dilengkapi dengan lift untuk mempermudah akses bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, orang tua, ataupun ibu hamil. Kemudian juga dari sisi keamanannya, JPO juga telah dilengkapi dengan CCTV yang akan memantau Anda 1x24 jam sehingga tidak ada lagi celah untuk berbuat kriminal, termasuk juga vandalisme dan juga membuang sampah sembarangan. Tapi kalau misalnya kita bergeser sedikit ke pinggiran Jakarta, kira-kira kondisi JPO-nya masih aman dan nyaman seperti yang ada di sini nggak ya? Wajah berbeda terlihat ketika kita melintas di jembatan penyeberangan Universitas Indonesia di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Lantai dan tiang jembatan mulai berkarat. Atap berlubang. Jaringan instalasi listrik juga semerawut dan mati. Jembatan ini memiliki kemiringan 45 derajat, tak memiliki bidang miring atau rem, dan tinggi anak tangganya lebih dari 20 cm. Kondisi tersebut membuat jembatan ini tak ramah bagi ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas. Kalau saya sendiri takut untuk melewati jalan ini karena emang udah berkarat, mungkin kayaknya usianya juga udah lama ya. Supaya diperhatikan kali ya, supaya diganti pembangunannya gitu. Terus akses ininya juga untuk nyebrang ke sananya juga terlalu tinggi kayaknya ya. Koalisi Pejalan Kaki mencatat dari sekitar 300 JPO yang ada di ibu kota, 80% diantaranya perlu perhatian lebih karena mengalami rusak ringan, sedang, atau berat. Harusnya per 6 bulan, per setengah tahun, itu paling tidak 300 JPO yang ada di Jakarta itu dilakukan review ataupun dilakukan pengawasan oleh dinas-dinas terkait supaya ini terjaga kalau memang atapnya ada yang bocor agar segera menjadi perhatian mereka. Jadi hal-hal seperti itu. Koalisi Pejalan Kaki menyarankan alih-alih menggunakan anggaran untuk memperindah JPO, alangkah baiknya Pemprov DKI Jakarta memperbanyak penyeberangan sebidang yang dilengkapi pelikan crossing karena dianggap lebih ramah diakses kelompok rentan. Ya, tanggung jawab menjaga jembatan penyeberangan orang sejatinya bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita masyarakat selaku pengguna fasilitas umum. Jadi jangan coret-coret dan jangan menjajah JPO dengan berjualan atau menggunakan sepeda motor di JPO. Selamat Hari Pejalan Kaki Nasional, Satrio Adi, Syuki Irfan, Jakarta.